Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita senantiasa kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu besar Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sifatnya mungkin dalam hal kebutuhan duniawi kita, memenuhi kecukupan kita, dan terkhusus nikmat terbesar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan dalam hati-hati kita. Dan kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan nikmat ini, nikmat as-sabat, keteguhan dalam beribadah kepada Allah ta'ala sampai kita nanti berjumpa dengan Allah ta'ala. Salawat dan salam senantiasa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah manusia terbaik, manusia sempurna, suri tauladan, uswatun hasanah bagi kita. Beliaulah yang telah mengajarkan kita akhlak dan adab terbaik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, dan tujuan utama beliau diutus diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam ke-15 atau 16 dari bulan Rajab kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa di masjid rumah Allah yang mulia ini, untuk kita sama-sama memulai pembacaan kita sama-sama mendengarkan tulisan dari salah seorang ulama, syekh kita Al-Amin Al-Hajj Muhammad Ahmad. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kitab yang akan kita bahas pada malam yang berbahagia ini, tentu kami mengingatkan diri kami dan jamaah sekalian bahwa bulan ini adalah bulan Rajab, salah satu di antara bulan haram, bulan yang diharamkan atau sangat ditekankan di dalamnya untuk tidak berbuat banyak kemaksiatan atau kezaliman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya jumlah bulan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan itu dalam kitabullah itu berjumlah 12 bulan. Sejak pertama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu Allah memilih 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim, dan inilah agama yang lurus. Ini Allah sebutkan dalam surah Taubah. Jadi Allah memilih 4 bulan itu, zalikad dinul qayyim. Setelahnya Allah menyebutkan inilah agama yang benar, agama yang lurus. Sebagai bantahan orang yang bertanya-tanya, kenapa cuma 4 bulan? Kenapa bulan haram cuma 4 bulan? Kenapa tidak 5 bulan? Kenapa 4 bulan? Maka jawabannya adalah zalikad dinul qayyim. Itulah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah agama yang lurus, agama yang benar. Bulan-bulan tersebut adalah salah satu mutawaliyat, 3 bulan yang beriringan, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan bulan Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Bulan Rajab bulan ini
bulan yang berada di antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian pada bulan-bulan haram tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, menzalimi diri kalian. Dan sebagian ulama kita menafsirkan bahwa kezaliman, perbuatan dosa atau maksiat yang dikerjakan di bulan-bulan haram lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kezaliman yang dikerjakan di luar dari bulan haram. Dan tidak lama lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Kurang lebih 1,5 bulan lagi kita berjumpa dengan bulan tersebut. Dan inilah keistimewaan kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diberikan waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, atau hal-hal yang lain yang Allah khususkan untuk umat ini, yang dengannya kita bisa melipat gandakan, memperbanyak amalan-amalan yang kita perbuat, memperbanyak bekal-bekal perjalanan kita di akhirat nanti, ya, dengan jumlah umur kita yang mungkin hanya kisaran, mungkin kalau ada yang sampai 60 sampai 70 tahun saja. Maka setiap ada momen-momen tertentu yang Allah berikan kesempatan kepada kita, momen-momen tertentu yang Allah khususkan untuk kita, maka mari kita manfaatkan momen tersebut, ya, untuk meraup pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kitab yang insyaallah kita akan berupaya bacakan dan sedikit membahas setiap malam Senin insyaallah adalah kitab yang ditulis oleh Syekh kita Al-Amin Al-Hajj Muhammad Ahmad. Beliau salah seorang ulama dari Sudan, dan beliau memiliki banyak karangan kitab yang bagus dalam hukum-hukum, penjelasan-penjelasan. Dan alhamdulillah kami juga sudah sempat bertemu dengan beliau, dan luar biasa bagaimana beliau menjelaskan. Bahkan di luar dari kitab beliau pun, ketika beliau berbicara, beliau merujuk kepada semua mazhab-mazhab yang ada, baik itu mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Dan beliau menghafal hampir banyak dari perkataan-perkataan para ulama. Dan itu terbukti dalam kitab-kitab beliau yang sangat banyak, dan beliau menuliskan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab beliau. Adapun tema yang ditulis atau beliau tulis dalam buku beliau ini adalah At-Tibyan lima sahha fi fadli ba'di suwari wa ayat Al-Quran. Penjelasan atau bayan tentang hadis-hadis sahih, ya, tentang hadis-hadis sahih mengenai keutamaan beberapa surat dalam Al-Quran dan beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi memang banyak orang atau banyak ulama-ulama terdahulu menuliskan tentang keutamaan Al-Quran. Ada yang menuliskan tentang keutamaan Al-Quran khusus, ada juga mungkin yang menuliskan tentang keutamaan surah-surah tertentu, ada juga yang menuliskan tentang keutamaan ayat-ayat tertentu. Ya, dan mereka, para ulama kita, membuat penjelasan tentang hal tersebut. Jadi yang ditulis bukan tafsirnya, tetapi keutamaan dari surah tersebut. Dan memang ada hadis yang Rasulullah SAW sebutkan tentang keutamaan beberapa surah. Tapi kenyataannya banyak, ya, karangan-karangan yang menuliskan di dalamnya hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah tentang keutamaan beberapa surah, yang kemudian karena banyak orang merujuk pada hal tersebut, meskipun dhaif, banyak orang yang mengamalkannya. Misalnya membaca surah ini menambah rezeki, membaca ayat ini sebagai apa, ya, menghindarkan dari ini dan itu. Jadi Syekh kita menuliskan kitab ini untuk menjelaskan hadis-hadis sahih saja, yang menjelaskan tentang keutamaan beberapa surah atau beberapa ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Kami mulai dari muqaddimah
dari Syekh kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrimu katsirun minan nasi nafsahu wa yazlimahu wa yuqayyidahu biktisarihi ala qiraati ba'di suwari wal ayat. Sebagian orang, sebagian manusia mengharamkan dirinya sendiri dan bahkan menzaliminya atau membatasi dirinya hanya membaca beberapa saja dari ayat-ayat Al-Quran. Dia mungkin cuma membaca ini saja karena mungkin dia menganggap ada keutamaannya. Dia membaca surah ini saja, membaca ayat ini saja yang dia sering baca ya dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Badlan min ayyabda'ahu min awwalihi ila muntahahu. Jadi sebagian manusia ada yang membatasi dirinya hanya membaca beberapa ayat saja atau membaca bagian-bagian tertentu saja yang sering dia ulangi dalam Al-Quran ya, menggantikan daripada membaca dari awal Al-Quran ayat-ayat sampai akhir surah. Summa yu'idul al-qurratu marratan ukhra, kemudian dia mengulanginya perbuatan tersebut. Artinya dia malas kalau mau baca dari Al-Baqarah sampai akhir ya, dia mau itu surah terus yang dibaca. Khilafan lima kana alaihi salafus salih, dan ini berbeda daripada apa yang diamalkan oleh para salaf-salaf kita terdahulu. Pamaraddu zalika li amrayn, dan sebab daripada hal tersebut ada dua. Yang pertama, isarul ula 'ala al-akhirah nahwa al-harsi 'ala si'atir rizqi. Ya, karena mungkin ada menganggap bahwa ayat tertentu daripada ayat yang lain ini lebih baik dibaca karena bisa menambah banyak rezeki, dan ini banyak diantara kalangan orang-orang awam kita. Ini mungkin surah kalau dibaca besok dapat rezeki, atau ayat ini bisa menambah, memperlancar rezeki kita. Artinya melebihkan satu surah atau ayat di atas surah yang lain. Wal khaufi minal amradi wal afat, atau mungkin kalau membaca surah ini ya bisa menghindarkan dari penyakit, dari musibah, dari bencana, wa masyabah dzalik, dan yang selainnya. Ini sebab pertama di antara orang yang mungkin lebih mengkhususkan membaca surah tertentu ketimbang membaca semua ayat dalam Al-Quran dari awal sampai akhirnya. Kemudian yang kedua, al-i'tiqadu anna li hadhihi al-ayat was-suwar al-mukhtarah fadlun wa ziyadatun sawab. Di antara juga sebabnya mungkin, dan itu hal yang mungkin juga di antara kita memotivasi kita melakukan hal tersebut adalah kita mengetahui bahwa dalam surah tersebut ada keutamaan, ada pahala yang lebih ketika kita membacanya. Dan mungkin kita sudah banyak mendengar beberapa surat dalam hadis-hadis sahih yang nanti mungkin juga disebutkan oleh Syekh kita dalam kitab ini, misalnya surah Al-Mulk, atau mungkin surah Al-Fatihah jelas, atau suratul Kahf, yang kemudian memotivasi kita sering membacanya karena memang ada hadis khusus yang disebutkan oleh Nabi kita SAW tentang keutamaan surah tersebut. Jadi ini sebab yang kedua, orang selalu mengulang-ulangi surah tertentu. Wa tahqiqun lima ariba ad-dunyawiyah. Nah, ini juga yang masalah. Akan juga ada yang membaca surah tertentu supaya bisa merealisasikan hajat-hajat duniawinya. Mungkin ada dari ustadz-ustadznya atau mungkin seorang penceramah atau pengkhutbah menyebutkan hadis-hadis dhaif, lemah tentang suatu surah, disebarkan kepada kalangan masyarakat awam. Katanya surah ini bisa menambah rezeki, surah ini bisa memperkaya, kemudian diamalkan. Nah, ini di antara hal-hal yang menyebabkan orang membaca surah tertentu. Mungkin ada karena masalah-masalah duniawi yang dia yakini. I'timadan ala ma qara'ahu aw sami'ahu fi fadliha min ba'dil wa'azi wal khutbah. Karena dia berpegang teguh. Ya, kenapa dia meyakini ayat tersebut bisa mempengaruhi urusan duniawinya? Karena dia mendengarkannya atau membacanya atau mendengarkannya dari orang-orang yang menyampaikan nasihat-nasihat di masjid atau di tempat-tempat tertentu, atau para khatib-khatib yang menyampaikan ya tentang keutamaan surah tersebut. Ya mungkin ada yang dhaif. Wa mashtuhira ala alsinatil awam
dan orang-orang yang terkenal, ya terkenal, atau orang-orang yang public figure, ya di kalangan orang-orang awam, orang-orang yang tidak paham. Minal ahadisi wal asari allati laysa laha khitamun wala zimam, yang mana orang-orang tersebut menyampaikan hadis-hadis, menyampaikan perkataan-perkataan yang mana perkataan tersebut tidak terkendali karena tidak ada orang yang paham tentang kesohihannya. Jadi perkataan tersebut disampaikan saja, orang langsung mengimaninya, meyakininya bahwa beberapa surah ketika kita membacanya ada keutamaan duniawi yang didapatkan dari ayat atau surah tersebut. Walam tarud fi diwan min dawawin as-sunnah, mana mungkin disampaikan juga tidak pernah disebutkan dalam tulisan-tulisan dari sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lil a'immatil a'lam, bagi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pemimpin orang-orang yang berilmu. Wa ma'a zalika fahum yazunnuna annahum yuhsinuna sun'a, dan bersamaan dengan itu karena mereka mengamalkan hal-hal yang dhaif, yang tidak sahih, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang teguh dari perkataan para khatib atau public figure tertentu atau ustaz tertentu, padahal hadis yang disampaikan adalah hadis lemah dan tidak ada yang mampu untuk memahami hal tersebut, dan mungkin tidak disampaikan bahwa hadis itu lemah, maka orang-orang awam mengatakan, merasa bahwa dirinya telah mengerjakan perbuatan yang baik atau yang baik, ya, atau yang benar. Wa fi katsirin minal ahyani takunu hadhihi al-ahadits wal athar allati ya'tamiduna 'alaiha dha'ifatun dha'fatan syadidah. Dan banyak sekali kita temui hadis-hadis, ya, yang disampaikan tentang keutamaan-keutamaan Al-Qur'an atau surah-surah dalam Al-Qur'an itu dhaif, sangat lemah, bahkan ya hampir mungkar, ya. Au mawdu'atun mukhtalaqah, ya, atau sangat-sangat lemah sampai makzubah, dusta. Dan ini perkara yang sangat berat ketika kita menyampaikan sebuah perkataan atau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi itu tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a jahlihim bi khuturati dzalika al-maslak, dan tentu para masyarakat kita yang mendengar juga tidak paham tentang apa yang disampaikan oleh para penceramah tersebut. As-sababur ra'is li ta'alluq al-ba'du li hadhihi al-ahadits wal athar ad-dha'ifah wal mawdu'ah, dan di antara sebab yang paling besar adalah banyaknya manusia yang bergantung pada hadis-hadis dhaif ini, ya, bergantung pada hadis-hadis dhaif yang tidak benar tersebut. Ijazatul ba'di al-amal bil ahaditsid dha'ifah fi fadailil a'mal. Banyaknya penceramah-penceramah atau para khatib atau penyampai-penyampai, ya, agama Islam, agama kita ini, tetapi dia lebih sering condong membolehkan mengerjakan hadis-hadis dhaif, akhlak-akhlak yang disebutkan dalam hadis dhaif sebagai fadailul a'mal, di antara amalan-amalan yang mulia. Kalau kita lihat, ya, ada kitab Fadailul A'mal, dan memang di dalamnya banyak hadis-hadis dhaif. Kemudian diyakini tidak jelaskan tentang kelemahan hadis tersebut. Padahal para ulama kita menyampaikan bahwa ketika hadisnya dhaif, maka tetap disampaikan tentang kelemahan hadis tersebut agar orang yang mengamalkannya tidak meyakini bahwa hadis itu, amalan itu, perbuatan itu i'tiqad, diyakini secara betul, tapi ada namanya al-ihtiyat, kehati-hatian, memahami bahwa amalan tersebut ada kelemahan atau mungkin bagiannya tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ragmi min anna hadzal qawli marjuhun wa mardud, yang dimana mungkin sebagian daripada hadis-hadis atau perkataan-perkataan dalam kitab-kitab keutamaan beramal itu, ya, sudah dibatalkan atau tertolak. Illa annal ladzina ajazul amala bidzalika ihtatu
kecuali boleh saja kita mengamalkan amalan-amalan atau akhlak-akhlak atau perilaku-perilaku dari hadis-hadis dhaif yang Nabi yang mungkin para ulama kita sebutkan dengan syarat-syarat tertentu, ihtatu, yakni dengan berhati-hati, ya, dengan apa? Berhati-hati, tidak langsung meyakini hal tersebut secara mutlak bahwa amalan ini sunnah, tetapi apa? Berhati-hati. Waja'alu lidzalika syurutan, dan membuat pada amalan tersebut, amalan dhaif ini atau hadis-hadis dhaif ini, syarat-syarat tertentu. Ghafala anha al-khalafu wa tasahalu fi zalika tasahulan kabiran. Dan di zaman-zaman sekarang banyak para generasi-generasi terbelakang tidak memahami tentang hadis-hadis dhaif. Mereka disampaikan tentang hadis, pokoknya kalau sudah hadis bahasa Arab, ya, bagus maknanya, bagus akhlaknya, langsung diikuti, bahkan langsung diyakini. Dan ini hal yang perlu diluruskan, ya, perlu diluruskan bahwa tidak semua hadis-hadis itu sahih. Dulu di zaman Nabi atau di zaman para ulama kita terdahulu, hadis cuma ada dua, ada sahih dan ada dhaif. Tidak ada hadis hasan atau sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, tidak ada. Untuk apa? Untuk memperjelas bahwa ini hadis benar dari Nabi SAW sahih, dan ini hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Dan kata Syekh kita dalam tulisan beliau ini, ghafala anhal khalafu, ya, kebanyakan generasi-generasi terbelakang lalai atau tidak memahami tentang hal tersebut. Watasahalu fi zalik, dan mereka memudah-mudahkan dirinya untuk mengerjakan hadis-hadis dhaif itu tasahulan kabiran, ya, dengan kemudahan yang besar. Auqa'ahum fit tashabbusi bil ahadisil maudhu'ati, yang menyebabkan mereka berpegang teguh atau kuat pendiriannya pada hadis-hadis yang lemah. Jadi hadisnya lemah tapi mereka berpegang teguh pada amalan tersebut, pada hadis tersebut, atau pada hal-hal yang utama, ya, tersebut, ya, padahal hadisnya lemah. Ya, jangan sampai bahkan menyalahkan orang lain yang tidak melakukan amalan-amalan tersebut padahal hadisnya lemah. Dan ini banyak kita temukan, bahkan dijadikan sebagai adat istiadat, bahkan dijadikan sebagai syarat dalam sebuah kegiatan-kegiatan tertentu atau ritual-ritual tertentu dalam masyarakat kita, wal'iyazu billah. Padahal hadisnya tidak kuat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah. Berkata Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullahu taala, munkaran 'ala allazina yarmuna al-hadits ad-dha'ifah aw yastadilluna biha. Bila mengatakan perkataan yang mengingkari orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah, dan menjadikan hadis lemah sebagai dalil min ghairi bayani li dha'fihi, yang mana dia menjelaskan atau menyampaikan hadis dhaif atau menjadikan hadis dhaif sebagai dalil tanpa menjelaskan kelemahan hadis tersebut. Ya, jadi beliau mengingkari orang-orang yang menyampaikan hadis lemah tetapi tidak menjelaskan bahwa hadis ini lemah, hadis ini tidak kuat. Jadi ini yang diingkari oleh Muhammad Syakir, Syekh Muhammad Ahmad Muhammad Syakir. Li'alla yaghtarru bihil qari'u aw as-sami'u, agar orang-orang yang membaca keutamaan akhlak-akhlak yang mulia itu, ya, tidak terperdaya, ya, karena mungkin misalnya berzikir berapa kali atau menyebutkan zikir-zikir tertentu berapa kali, ini kemudian bisa sebegini dan begitu, terperdaya karena luar biasa, ya, biasa dikirim-kirim di WhatsApp itu luar biasa, padahal tidak benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya orang terperdaya, tidak menjelaskan tentang kelemahan hadis tersebut. Waqad ajaza ba'duhum, kata beliau yang mengingkari orang-orang yang berbuat hal yang demikian, waqad ajaza ba'duhum riwayatid dhaif min ghairi bayanin dha'fihi bi syurut.
Dan beberapa orang dibolehkan untuk meriwayatkan hadis yang lemah tanpa menjelaskan tentang kelemahan hadis tersebut. Boleh saja kita menyampaikan hadis-hadis dhaif, ya, atau mungkin orang tertentu menyebutkan hadis-hadis lemah kepada orang lain, ya, kepada mad'unya, tapi dengan syarat, tapi ada syaratnya. Mungkin dia tidak menjelaskan tentang bahwa hadis ini lemah, tapi dengan syarat. Yang pertama, ayyakunal hadisu fil qasasi awil mawa'iz. Boleh kalau hadis itu hanya tentang kisah-kisah saja, tentang kisah-kisah atau tentang nasihat-nasihat, mengingatkan, ya, tentang ancaman-ancaman, tentang nasihat-nasihat dan ancaman-ancaman. Jadi ini boleh kalau seputar kisah-kisah. Hadisnya lemah, tidak perlu disampaikan bahwa hadis ini lemah, boleh saja. Ya, kata Syekh Ahmad Muhammad Syakir, au fadailil amal, ya, beliau juga membolehkan, atau amalan-amalan yang baik, au nahwa dzalik, atau yang selainnya. Mimma la yata'allaqu bi sifatillahi ta'ala, selama hadis tersebut tidak menyangkut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hadis dhaif tapi menjelaskan tentang sifat Allah, maka ini harus dijelaskan tentang kelemahannya. Wa ma yajuzu lahu wa yastahilu alaihi azza wajal, ya, apa yang misalnya menjelaskan hadis tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala mampu atau kekuasaan Allah, dan apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih, ya, tidak boleh dhaif, karena menjelaskan tentang Rabb, tentang Allah Subhanahu wa taala. Wala bitafsiril Quran, termasuk juga, ya, tidak sepantasnya, ya, hadis dhaif yang menjelaskan tentang tafsir Al-Quran, tafsir atau memahami ayat-ayat dalam Al-Quran. Wala bil ahkam, tidak pula dalam hukum-hukum, ya, misal hukum, ya, al-halalu wal haram, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, tapi hadisnya dhaif, maka ini sangat berbahaya bagi kalangan kaum muslimin atau orang-orang awam. Jadi ini syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh saja tidak menyebutkan tentang kelemahan hadis tersebut, ayyakuna dha'fu fihi ghairu syadid, kelemahannya tidak betul-betul sangat berat atau mungkin mendekati dusta. Mungkin ada riwayat lain yang mendekati, atau mungkin ada akarnya. Ada mungkin hadis yang lebih sahih tetapi dia hadisnya lemah, tapi mendekati hadis yang sahih tersebut. Jadi hadisnya tidak terlalu lemah. Jadi di muqaddimah ini Syekh kita di awal menjelaskan tentang hadis-hadis dhaif dulu, ya, karena beliau insyaallah dalam kitab beliau ini akan menjelaskan tentang ayat-ayat atau hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya di awal ini muqaddimah beliau menekankan hal tersebut. Wa yakhruju min infiradi minal kazzabina awil muttahimina bil kadzib, untuk menghilangkan, ya, atau untuk menjauhkan orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis dusta atau hadis-hadis mungkar, walladzina fahsyu ghalatahum fir riwayah, dan orang-orang yang sangat banyak kesalahannya ketika meriwayatkan hadis. Kemudian yang ketiga, ayyan darij tahta asl ma'mul bihi, bahwa hadis dhaif itu, hadis lemah itu memiliki asal, memiliki rujukan dari hadis sahih yang lain. Mungkin hadis ini lemah tetapi ada hadis yang lain yang menguatkan. Misal contohnya ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang sakit perut, ya, dia akan wafat, mati syahid, dan dibangkitkan nanti memegang buah, namanya buah raihana misalnya. Ini hadisnya sangat lemah, tetapi ada yang menguatkannya, bahwa orang yang mati karena sakit perut maka dia syahid, ya, maka dia syahid. Jadi ini diantara contohnya. Jadi ada hadis yang lain yang menguatkannya, atau mungkin yang lebih benar maknanya dan lebih benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, alla ya'taqid 'indal 'amal bihi subutihi. Nah, ini yang paling penting, bahwa ketika dia mengamalkan hadis lemah tersebut, dia tidak yakin bahwa ini adalah sunnah yang betul dari Nabi SAW. Dia betul-betul yakin karena dia lemah. Bal ya'taqid al-ihtiyat, tapi dia berhati-hati. Tetapi ada perasaan kehati-hatian. Ya, tidak langsung yakin sepenuhnya, tetapi dia ada kehati-hatian.
Wallazi arahu, adapun kata syekh kita yang menulis buku ini. Jadi ini pendapat dari yang tadi kita sebutkan ini, yang 4 syarat ini adalah pendapat dari Ahmad Muhammad Syakir. Adapun pendapat dari syekh kita yang menulis buku ini, wallazi arahu, adapun pendapat saya, anna bayanud dha'fi fil hadisid dha'if wajibun, bahwa menjelaskan kelemahan hadis pada hadis yang lemah itu wajib. Ya, kata syekh kita yang menulis kitab ini. Jadi pendengar beliau bahwa harus dijelaskan bahwa hadis ini fi kulli hal, dalam setiap keadaan, ya, entahkah itu tentang fadailil amal, entahkah itu tentang apapun itu, ketika hadisnya lemah, maka kita sampaikan kepada jamaah, kepada kaum muslimin bahwa amalan tersebut lemah, tidak benar, atau lemah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna tarkul bayan yuwahhimul mutalla'u alaihi annahu hadisun sahih. Karena kalau kita meninggalkan penjelasan tentang hadis yang sahih, ya, tidak menjelaskan, tidak menyebutkan bahwa hadis ini benar dari Nabi, maka kita akan menimbulkan kesalahpahaman atau pemahaman yang tidak benar dari orang-orang yang membaca atau mendengarkan atau yang memutola'ah, mempelajari amalan tersebut dari hadis. Ya, dia menganggap bahwa oh ini sahih, ini benar. Ya, karena tidak adanya penjelasan tentang kelemahan hadis tersebut. Ya, jadi sangat tidak dianjurkan meninggalkan penjelasan tentang hadis yang lemah. Khususan idza kana an-nakil lahu min ulama'il hadis allazina yurja' ilaihi qaulihim fi zalik. Khususnya bagi ulama-ulama, ya, ulama-ulama yang mungkin dianggap ulama hadis, sarjana hadis misalnya, ya, atau sarjana Islam misalnya, atau lulusan-lulusan, ya, sekolah-sekolah Islam yang kebanyakan kaum muslimin menganggap perkataan beliau mungkin benar atau mungkin semuanya sahih, ya, maka wajib baginya untuk menjelaskan bahwa ketika dia menyebutkan hadis yang dhaif yang berupa bentuknya amalan atau bahkan sampai keyakinan wal iyazubillah, maka dia harus menjelaskan bahwa yang disampaikan itu hadis yang lemah, agar kemudian tidak orang mengerjakannya secara betul-betul yakin, tetapi ada bentuk kehati-hatian, ada bentuk kehati-hatian. Wa annahu la farqa bainal ahkami wa baina fadailil a'mal. Kata syekh kita, tidak ada bedanya ketika kita menyebutkan hadis tentang, ya, hukum-hukum syariat agama kita, atau menjelaskan tentang amalan-amalan, ya, akhlak-akhlak yang mulia atau akhlak-akhlak yang karimah. Ketika ada hadis yang disebutkan dan ketika dia lemah, entahkah itu pada hukum-hukum atau mungkin pada perbuatan-perbuatan amal-amalan soleh, maka tetap dijelaskan tentang kelemahan hadis tersebut kalau memang hadisnya lemah, ya, kalau memang hadisnya lemah atau tidak kuat atau bahkan, ya, dusta. Fi adamil akhdhi bir riwayatid dhaifah, ya, jadi harus kita menjauhkan diri dari mengambil riwayat-riwayat lemah. Bal la hujjata li ahadin illa bima sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seharusnya setiap kita tidak mengambil hujjah atau dalil, ya, tentang sebuah perbuatan, tentang sebuah amalan, kecuali dari apa yang sahih, benar-benar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sahih itu, ya, saya jelaskan oleh ulama kita, insyaallah sekarang itu sebenarnya sudah sangat mudah bagi kita. Ya, di zaman kita ini tidak seperti dulu. Kalau mau mengetahui hadisnya sahih atau benar atau tidak, butuh dicari dulu, keliling negeri sampai kemana, jalan kaki. Mendapatkan hadis yang sahih harus mencari ulama tersebut, harus mencari kemana, berjalan ribuan kilo. Luar biasa ulama-ulama kita terdahulu. Di zaman sekarang kita sangat canggih. Bahkan mungkin kita bisa sampai menzolimi diri kita kalau tidak mengilmui sesuatu. Karena canggihnya sekarang, bisa kita mendapatkan semua pengetahuan dari apa yang ada di tangan kita masing-masing. Ya, jadi kalau kita tidak mengilmui satu, tinggal kita buka saja. Bahkan penjelasannya lebih rinci di situ, ya, tentang apa yang kita butuhkan. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma qalahu Ahmad bin Hanbal, adapun yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa Abdurrahman bin Mahdi, wa Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, ini di antara ulama-ulama yang mulia,
Idza kana rawaina fil halal wal haram syadadna. Kalau kami meriwayatkan hadis yang menjelaskan tentang halal dan haram, atau mungkin kami menjelaskan tentang hukum-hukum halal dan haram, syadadna, kami akan bersikap tegas, keras. Bersikap tegas, keras bahwa ini halal, ini haram. Tidak ada yang abu-abu. Tidak ada yang hadisnya lemah. Ya jelas. Ya, hadis-hadis sahih semua. Syadadna. Wa idza rawaina fil fadaili tasahalna. Adapun kalau kami menjelaskan tentang fadail atau amal-amalan yang mulia, akhlak-akhlak yang baik, perilaku-perilaku yang terpuji, maka tasahalna, kami akan memudahkan atau meringankan. Ya, mungkin ada sedikit hadis-hadis yang lemah tapi tidak terlalu lemah, yang disampaikan sebagai mungkin di antara amalan-amalan yang baik untuk dikerjakan. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal wa Abdullah ibn Mubarak. Fa innama yuriduna biha fima arjah wallahu alam. Karena mereka juga para ulama kita ya, menginginkan hal tersebut. Artinya mungkin hadisnya dhaif tapi perbuatan tersebut baik. Jadi mereka menginginkan juga amalan tersebut dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin. Meskipun mungkin hadisnya lemah, tapi tetap dijelaskan tentang kelemahan hadis tersebut. Fima arjah, artinya apa? Ini benar ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dirajihkan, dibenarkan oleh Ibni Taimiyah, Syekhul Islam Ibni Taimiyah wa tilmizihi Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Wa anna at-tasahul imma fil akhdhi bil ahaditsil hasan allazi lam yasil ila darajatis sihhah. Dan boleh juga kita maksudnya tasahul memudah-mudahkan di sini ya, yang dimaksud dalam perkataan Imam Ahmad bin Hanbal adalah mereka menggunakan hadis-hadis yang derajat hadisnya itu hasan. Ya, sampai derajat hasan, tidak sampai lemah. Hasan artinya baik. Karena fa innal istilah wat tafriqati bainas sahih wal hasan lam yakun fi asrihim mustaqirran. Karena ya, pada zaman atau pada masa ulama-ulama kita terdahulu belum ada pembagian hadis-hadis seperti ini. Belum ada hadis hasan ya, atau hasan li ghairihi atau yang sebagainya. Yang ada cuman apa? Ada cuman sahih dan dhaif. Benar dari Nabi SAW, dan ada juga yang lemah. Hanya itu dua saja. Nanti di akhir-akhir baru kemudian dibagi lagi derajat-derajat kesahihan dari hadis-hadis tersebut. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal kana aksar al-mutaqaddimina la yasiful hadis illa bis-sihhati wad-dha'fi faqat. Ya, ini di zaman dahulu, kebanyakan di zaman-zaman ulama kita terdahulu, kebanyakan ulama menyebutkan hadis itu ada yang sahih dan ada yang dhaif saja, tidak ada yang lainnya. Hadza littahutu wal hazar fi riwayatid dhaifi wal amalu bihi. Ini untuk littahawutu, untuk berhati-hati. Ya, untuk berhati-hati agar tidak banyak orang yang mengerjakan atau mengamalkan perbuatan-perbuatan dari riwayat-riwayat yang lemah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ammal mawdu' fala yahillu li ahadin ay yarwihi aw yasturuhu fi kitabihi aw yadhkuruhu illa idza arada ay yubayyina wad'ihi. Adapun hadis-hadis yang lemah, maka tidak sepantasnya bagi seseorang meriwayatkannya atau menyembunyikan atau menuliskannya dalam buku-bukunya atau menyebutkannya kepada kaum muslimin, kepada khalayak orang-orang awam, illa iza arada ayyubayyina wad'uhu, kecuali jika dia ingin menjelaskan tentang kelemahan hadis tersebut. Wa illa, dan kalau dia tidak mau menjelaskan tentang kelemahannya, kata syekh kita, fahuwa ahadul kazzabin, maka dia bisa saja ditetapkan sebagai diantara orang-orang yang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'udun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan bisa saja masuk dalam bagian daripada orang-orang yang diancam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar.
barang siapa yang mendustakan atas namaku dengan keyakinan, maka telah disiapkan untuknya tempat duduknya di dalam neraka. Muttafaqun alaih, hadis sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Amma ba'd. Nah, baru kemudian masuk ini muqaddimah tadi yang disebutkan oleh syekh kita dalam bukunya. Artinya beliau sangat mewanti-wanti orang-orang yang menyebarkan atau mendakwahkan, yang mengajak orang mengerjakan amalan-amalan padahal amalan tersebut tidak benar atau mungkin lemah hadisnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fahadha bahsun li bayan ma sabata fi fadli tilawatil Quran. Maka tulisan beliau ini adalah tulisan yang menjelaskan tentang hal-hal yang sahih, yang benar daripada keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Wama khassallahu azza wa jalla bihi ba'di suwari wal ayatil hasan. Dan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala khususkan pada surah-surah tertentu dan ayat-ayat tertentu dari banyak kemuliaan. Artinya tulisan beliau menjelaskan tentang hal tersebut. Wazalika fadlihi yu'tihi mayyasha, fadluhu yu'tihi mayyasha. Dan inilah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada yang Allah inginkan. Dan dalam Al-Quran disebutkannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan, kemuliaan di atas yang lain. Waqad dafa'ani ila zalika ta'alluqul ba'du bi ba'di suwari wal ayat. Dan di antara hal yang mendorong syekh kita menulis buku ini, kata beliau, adalah karena banyaknya orang yang menggantungkan dirinya pada beberapa surah dalam Al-Quran atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, wa hajrihim lima siwa zalik, dan meninggalkan ayat-ayat yang lain, malas, tidak suka, auzubillah, tidak semangat membaca ayat-ayat yang lain. Ini diantara sebab beliau menuliskan buku ini. Waqtarra katsirun minal 'ammati li hadhihi suluk. Dan banyak orang-orang terperdaya pada perkara tersebut. Hadza bijanib ma fi hadzal bayan minan nushi li kitabillah. Dan diantara sebab juga beliau menulis buku beliau ini adalah sebagai pengaplikasian bahwa ini bentuk an-nashu li kitabillah, menasihati, karena agama kita ini nasihat, menasihati melalui keutamaan-keutamaan Al-Quran atau melalui ayat-ayat dalam Al-Quran. Wali'ammatil muslimin, nasihat-nasihat untuk kaum muslimin, amalan bil hadisis sahih, agar kaum muslimin senantiasa mengamalkan hadis-hadis yang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-din nasihah, agama ini adalah nasihat, kumpulan-kumpulan nasihat-nasihat yang mulia, yang baik. Qulna liman, para sahabat menjawab, untuk siapa? Qala, Nabi kita menjawab, Allahu wali kitabihi, Allahi wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Agama kita ini nasihat. Para sahabat bertanya, untuk siapa? Kata Nabi, Allah, untuk kitabnya dan rasulnya, dan kepada kaum muslimin. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu yatakawwanu min faslain. Adapun nanti pembahasan kita dalam buku ini terbagi menjadi dua. Al-faslul awal ma sahha fi fadli tilawatil Qur'ani kullihi. Apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keutamaan membaca semua ayat dari Al-Qur'an. Jadi keutamaan dari semua ayat dalam Al-Qur'an. Jadi tidak ada yang dikhususkan. Wa ma khassat bihi minal fadli ba'di suwari wal ayat, dan apa-apa yang khusus, ayat-ayat khusus yang dalam atau surah-surah khusus dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita pada malam ini insyaallah. Adapun pekan depan kita akan masuk dalam
Bab yang pertama, ma sahha fi fadli tilawatil Quran, apa yang sahih daripada keutamaan membaca Al-Quran, wa ma khassat bihi ba'du suwari wa ayatil Quran, dan surah-surah apa saja dan ayat-ayat apa saja yang Allah berikan kekhususan keutamaan ketika kita membacanya, ketika kita membaca ayat atau surah-surah tersebut. Semoga apa yang dibacakan atau mungkin dituliskan oleh syekh kita menambah hasanah keilmuan kita, memahami kembali hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentu tidak ada halangan untuk kita di zaman ini memahami atau mengilmui agama kita ini. Halangannya cuma ya mungkin kebosanan atau kemalasan kita saja. Sekarang tidak ada lagi uzur kita untuk tidak menjadi orang yang memahami agama Islam, dan mungkin inilah hikmah mungkin di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam ini akan tersebar ke seluruh penjuru pelosok bumi ini, meskipun di akhir hadis Nabi mengatakan kebanyakan di antara kita terkena penyakit al-wahn. Apa itu al-wahn? Hubbud dunya, mencintai dunia, wa qaraihatul maut, dan takut akan kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan, dan mari kita mengupayakan diri untuk mengamalkan amalan-amalan yang sahih, yang benar dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.